Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Kalau pada minggu yang lalu sudah Bapak kirimkan materi kita di classroom, yaitu tentang materi genetik. Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup dan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau pada keturunannya. Selain berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. Nah, yang termasuk ke dalam komponen materi genetik seperti bahan yang sudah ada di classroom yang sudah Bapak kirimkan, kita akan membicarakan kromosom, gen, dan DNA dan RNA. Pertama kita lihat apa itu kromosom. Kromosom yang merupakan struktur yang ada di dalam sel berupa molekul yang panjang. Di dalam kromosom terdapat gen, atau kromosom itu katakan yang pembawa sifat keturunan. Berdasarkan fungsinya ada dua macam kromosom, yaitu kromosom tubuh yang disebut dengan autosom dan kromosom seks atau kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Kromosom tubuh bertanggung jawab terhadap perkembangan sel-sel tubuh, sedangkan kromosom kelamin itu bertanggung jawab dalam hal keturunan. Di dalam tubuh manusia terdapat 46 buah kromosom, terdiri dari 44 autosom atau 44 kromosom tubuh dan 2 gonosom atau 2 kromosom kelamin. Pada laki-laki ada 44 autosom ditambah XY. Kromosom seks disimbolkan dengan huruf X dan Y, Jadi pada laki-laki 44 autosom dan atau tambah XY. Pada perempuan 44 autosom ditambah XX. Atau bisa ditulis pada laki-laki 22 AA ditambah X atau Y. Pada perempuan 22 AA tambah X. Nah, itulah jumlah kromosom. Pada setiap makhluk hidup jumlah kromosomnya berbeda-beda. Yang kita bicarakan pada manusia, maka jumlah kromosom pada manusia itu ada 46. Nah, pada sel sperma atau spermatozoa itu ditulis 22A tambah X atau Y. Jadi bisa dituliskan 22A tambah X atau 22A tambah Y. Sedangkan pada ovum 22A tambah X. Itu mengenai struktur kromosom pada manusia, atau jumlah kromosom pada manusia. Struktur kromosom atau bangun daripada kromosom ada dua bagian penting, yaitu lengan kromosom dan sentromer. Sentromer itu adalah bagian yang membesar di tengah kromosom
Sedangkan lengan kromosom ada dua, yaitu kiri dan kanan. Berdasarkan letak daripada sentromer, bentuk-bentuk kromosom ada yang letak sentromernya hanya di salah satu ujung, ya. Itu disebut dengan bentuk telosentrik. Ada yang letak sentromernya mendekati ujung disebut dengan akrosentrik. Ya. Ada yang bentuk sentromernya di tengah tetapi lengannya tidak sama panjang, ya. Lengannya tidak sama panjang. Dia seperti bentuk huruf L, ya. Itu disebut dengan submetasentrik. Kalau lengan kromosomnya sama panjang, itu disebut dengan metasentrik, ya. Itu yang bicarakan pada kromosom, ya. Kemudian di dalam kromosom terdapat gen. Apa itu gen? Gen adalah unit terkecil dari materi genetik, ya. Unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen itu terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam bentuk atau dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus itu tempat gen pada kromosom. Itulah gen. Apa fungsi gen? Gen itu berfungsi yang pertama menyampaikan informasi genetik pada generasi berikutnya. Kemudian gen juga berfungsi mengatur dan mengendalikan metabolisme individu, ya. Jadi menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian mengatur dan mengendalikan metabolisme individu. Itulah fungsi daripada gen. Nah, lalu bagaimana dengan sifat gen? Gen mempunyai sifat-sifat. Yang pertama merupakan jarah atau unsur tersendiri yang kompak di dalam kromosom. Kemudian sifat yang kedua mengandung informasi genetik. Kemudian memiliki berat molekul yang besar. Kemudian dapat menduplikasikan diri pada peristiwa mitosis dan menempati tempat tertentu di dalam kromosom seperti yang sudah Bapak bilang tadi. Tempat gen di dalam kromosom disebut dengan lokus. Nah, gen biasanya disimbolkan dengan huruf sesuai dengan karakter, ya, yang ditunjukkan oleh gen tersebut. Kalau karakternya bersifat dominan, biasanya gennya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Kalau gennya bersifat resesif, biasanya gennya dituliskan dengan huruf kecil, ya. Jadi yang dominan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, yang resesif ditulis dengan huruf kecil, ya. Gen di dalam kromosom pada umumnya selalu berpasangan, ya. Gen itu selalu berpasangan dan pasangan gen itu dinamakan dengan alel.
Pasangan gen dinamakan dengan alel. Kalau Bapak tuliskan contoh, misalnya gen A itu pasangannya bisa A, berarti A alelnya A, atau A alelnya A kecil. Itu dia kalau pasangan gen, ya. Nah, pada umumnya gen hanya mempunyai satu alel. Ingat kata pada umumnya, gen hanya mempunyai satu pasang alel, tetapi ada beberapa gen yang mempunyai lebih dari satu alel, ya, disebut dengan multi alel. Contoh yang mempunyai alel lebih dari satu bisa kita lihat contohnya pada golongan darah, ya. Pada golongan darah sistem ABO, ya. Golongan darah sistem ABO alel gen bisa lebih daripada satu. Misalnya golongan darah A ini alelnya bisa IA atau IA I0. Jadi ada dua, ini IA, ini IA I0. Golongan darah B IB I0. Golongan darah AB ini IA IB. Golongan darah O I0. Ya, ini namanya kalau IA homozigot, IA I0 heterozigot, IB homozigot, IB I0 heterozigot. Nah, karena gen kita katakan tadi pembawa sifat keturunan, maka golongan darah pun juga diturunkan. Kita ambil contoh, jika seorang laki-laki bergolongan darah, kita katakan A heterozigot, menikah dengan ini laki-laki menikah dengan perempuan yang golongan darah AB, maka kemungkinan golongan darah keturunannya dapat kita lihat. Ini kalau A heterozigot berarti dia IA I0, ini IA IB, ini IA I0, IA IB I0. Nah, dari sini kita lihat bahwa jika seorang laki-laki yang bergolongan darah A heterozigot menikah dengan perempuan yang bergolongan darah AB, maka golongan darah anak-anaknya adalah golongan darah A, golongan darah AB, dan golongan darah B. Ya, tidak mungkin anaknya bergolongan darah O. Nah, bisa kau buat beberapa percobaan dari sini, misalnya golongan darah A dengan B heterozigot, golongan darah A homozigot dengan golongan darah O. Bisa kau buat, coba di tabelnya sambil belajar. Nah, itu mengenai golongan darah, ya, yang mempunyai alel lebih dari satu. Nah, ini pada golongan darah sistem ABO, ya. Kalau pada golongan darah sistem resus, golongan darah sistem resus, kita tahu ada resus
positif dan resus negatif ya. Kalau dia resus positif, dia RH atau RH R kecil H. Kalau dia negatif, R kecil H R kecil H. Itu dia. Kalau pada golongan darah resus ya. Kemudian selain pada golongan darah sistem ABO dan resus, juga ada alel yang lebih dari satu, misalnya pada warna bulu pada kelinci ya. Pada warna bulu pada kelinci ada yang disebut dengan bulu normal. Ada yang disebut dengan bulu normal disimbolkan dengan W besar. Kemudian ada yang disebut ini normal. Ada yang disebut dengan abu-abu disimbolkan dengan W kecil K pangkat K. Ini disebut abu-abu atau disebut dengan cincila. Kemudian ada yang berwarna putih disimbolkan dengan W kecil H. Ini disebut, ini putih atau istilahnya disebut Himalaya. Ada juga yang albino disimbolkan dengan W kecil, ini albino. Albino itu karena tidak berpigmen ya, dibedakan albino dengan putih. Kemudian warna bulu normal itu dominan terhadap warna abu-abu, kemudian dominan terhadap warna putih, dominan terhadap albino. Jadi ini saling mendominasi. Dengan demikian normal menjadi W besar ini berpasangan alelnya. Kemudian bisa W besar W kecil K, bisa W besar W kecil H, W besar W kecil. Ini semua genotip daripada normal. Kemudian yang abu-abu bisa menjadi WK, W kecil K, W kecil K. Bisa menjadi W kecil K, W kecil H. Bisa menjadi W kecil K, W kecil W. Ini semua genotip untuk yang abu-abu. Kemudian yang putih bisa menjadi, kalau dia homozigot, W kecil H, W kecil H. Kemudian W kecil H, W kecil. Sedangkan yang albino ini W kecil, W kecil. Nah, bisa kau buat perkawinan. Contoh, kelinci bulu normal W besar W kecil K silakan dengan yang abu-abu, misalnya WK, WH ya. Ini kalau kita silakan, maka W besar W kecil K, kemudian W kecil K, W kecil H. Ini W besar W kecil K, ini normal. WK, WK ini abu-abu. W besar W kecil H ini normal. WK, WH ini abu-abu. Maka perbandingan fenotipnya, fenotip itu sifat yang tampak dari luar menjadi normal berbanding abu-abu, ini 2:2. Nah, itu bisa kau coba sampai beberapa contoh.
Misalnya W besar, W kecil H silangkan dengan W kecil K, W gitu. Dicoba beberapa percobaan ya, atau persilangannya supaya bisa lebih paham. Nah, itulah mengenai kromosom dan gen ya. Itu materi kita untuk hari ini. Nanti mengenai materi tentang gen itu akan Bapak kirimkan di Classroom sambungan daripada minggu yang lalu, dan tolong dipelajari dengan baik dan tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan ya. Dan Bapak ingatkan jangan lupa untuk mengirimkan absen setiap kali ada pertemuan. Nah, atas perhatian Bapak ucapkan terima kasih.